Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jesslyn Elisandra Hareva beserta teman-teman saya. Kami akan menjelaskan bagaimana Konvensi Perlindungan Hak Atas Anak. Nah, Konvensi Hak Anak atau disingkat dengan KHA, bahkan lebih dikenal dengan sebutan United Nations Convention on the Rights of the Child. Nah, ini merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga kesehatan. Konvensi ini juga disahkan pada tanggal 20 November tahun 1989 oleh PBB. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada tahun 1990. Indonesia juga mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi pada tahun 2014 ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Tujuan dari adanya Konvensi Hak Anak yaitu untuk menegakkan prinsip-prinsip atas pengakuan martabat yang melekat dan hak-hak yang sama pada setiap manusia, terutama bagi anak-anak, sebagai bentuk dari adanya kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Berdasarkan laporan tahun UNICEF pada tahun 2016, terdapat beberapa peningkatan dalam pemenuhan hak-hak anak. Misalnya, menurunnya jumlah anak dalam tahanan dan meningkatnya akses anak terhadap pendidikan. Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 pasal yang terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama, Muqaddimah yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak. Yang kedua, bagian 1 yang memuat pasal 1-41 yang mengatur hak-hak anak. Yang ketiga, bagian 2 yang memuat pasal 42-45 yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak. Dan yang terakhir, bagian 3 yang memuat pasal 46-54 yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Yang kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dan yang terakhir, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat menambah wawasan yang menonton video ini ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.